Pastor Niko, Suster, Ibu, Bapak, saudara sekalian. Semoga kita semua anggota Love Praying Family semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mulai malam ini, selama 9 hari ke depan, kita akan berdoa novena Santo Yosef sampai tanggal 19 Maret 2021 nanti, yakni Hari Raya Santo Yosef. Selama 9 hari ke depan, kita akan belajar dan akan mendapat pengajaran tentang Yosef sebagai ayah asuh Yesus, sebagai suami perawan Maria, Yosef sebagai manusia yang dipilih oleh Allah Tritunggal, hamba yang setia, Santo Yosef sebagai pelindung gereja, sebagai pelindung keluarga, sebagai pelindung pekerja, juga teman dalam penderitaan, dan terakhir nanti Santo Yosef sebagai pelindung kematian yang bahagia. Semoga dalam 9 hari ke depan kita bisa belajar, mencoba memahami, mengenal lebih jauh lagi tentang Bapak Santo Yosef. Semoga kita semakin dapat memaknai perjalanan iman bersama Santo Yosef dan meneladani ketulusan hati, keteguhan iman, kerendahan hati, dan kebijaksanaan Santo Yosef dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, kita akan belajar mengenal Santo Yosef sebagai ayah asuh Yesus yang akan dibawakan oleh Pastor Niko. Sebelum kita mulai pengajaran ini, kita awali dengan doa Salam Maria, agar kiranya acara kita ini dilancarkan dan dituntun sehingga kita dapat mendapat hikmahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kepada pastor kami, Pastor Niko, waktu dan tempat kami berikan. Silakan, Pastor. Terima kasih, Bapak Robert.
Selamat malam Bapak Ibu para pendoa yang terkasih. Malam, Pastor. Ya, sebagai dasar dari permenungan kita pada hari ini, kita mengambil dari seperti yang dituliskan dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai ayat 31. Lukas bab 1, 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya ulangi ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tema kita, Santo Yusuf adalah bapak asuh Yesus. Santo Yusuf adalah bapak asuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sejenak tadi dalam permenungan sebelum saya mau menyampaikan renungan ini, saya berpikir dalam hati, bertanya dalam hati, apa seharusnya yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudariku, ayah ibuku, adik-adikku yang ada di Love Praying Family ini. Saya bertanya kepada Santo Yosef di dalam hati saya, di dalam doa saya, Bapak Yosef, ajarkan saya, apa yang harus saya katakan tentang engkau kepada mereka? Apa yang harus kukatakan tentang engkau kepada mereka? Tak satu patah kata pun keluar dari mulutmu dalam kitab suci. Tapi malam ini, ajarkan aku ya Bapak Yosef, apa yang harus aku sampaikan kepada mereka. Maka malam ini terasa bahwa kita ingin dekat kepada Santo Yosef. Hati kita ingin terarah kepada Santo Yosef. Perhatian kita ingin terarah kepada Santo Yosef. Sesungguhnya Paus Fransiskus mengumumkan tahun Santo Yosef ini untuk memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta oleh Beato Paus kita, Paus Pius ke-9. Maka untuk memperingati peristiwa tersebut, Bapak Suci mencanangkan tahun Santo Yosef mulai tanggal 8 Desember 2020 pada Pesta Maria dikandung tanpa noda, dan nanti akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2021 juga pada Pesta Maria dikandung tanpa noda. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef, Paus Fransiskus mengeluarkan suatu surat apostolik yang berjudul Patris Corde. Dengan hati seorang bapa, Patris Corde. Mengapa ini muncul? Paus menulis Patris Corde karena dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang telah sangat menghantui dunia ini, kita ingin berpaling kepada seorang pribadi yang bernama Yosef,
yang bernama Santo Yosef, orang yang kehadirannya tidak banyak dalam kitab suci dan tidak keluar juga suatu kata-kata dari mulutnya. Maka Patris Corde ditujukan kepada kita semua, dan Paus Fransiskus mengingat tentang begitu banyaknya orang-orang yang tidak diperhatikan, yang bijaksana namun tersembunyi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yakni para dokter, para perawat, orang-orang tua, bahkan banyak orang yang telah meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi para medis dan tenaga kesehatan tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari kepada orang-orang yang terjangkit virus corona. Maka Paus Fransiskus ingin mengajak kita untuk merenungkan begitu banyak orang yang bekerja di belakang layar, yang tidak selalu diketahui oleh banyak orang. Dan juga banyak sekali kaum bapak dan ibu yang bekerja di balik layar demi kesejahteraan keluarganya, demi keutuhan keluarga, demi kebaikan keluarga. Banyak kaum ibu, banyak kaum ayah yang selalu berkomunikasi dengan Allah dalam batin mereka, tanpa diketahui oleh anaknya, tanpa diketahui oleh keluarganya, tapi selalu berbuat sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Untuk inilah Paus mengajak kita untuk merenungkan pribadi Santo Yosef yang dalam kesunyian bekerja untuk Allah, bekerja untuk melindungi Bunda Maria, bekerja untuk mendampingi Yesus dari masa-masa sulit dalam hidup Yesus dan Maria. Saudara-saudariku yang tercinta, Santo Yosef secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa. Dan Santo Yosef selalu dihormati sebagai seorang bapa oleh umat Kristiani. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus juga mengajak kita agar kita merasakan kelembutan Allah lewat Santo Yosef. Karena melalui Santo Yosef, Yesus disentuh oleh kasih seorang bapa. Dan kita juga bisa disentuh oleh kasih seorang bapa, mengalami kebenaran Allah dan kelembutannya. Bila kita bertemu dengan Allah dalam sakramen rekonsiliasi, Allah menyentuh kita dengan kasih kelembutannya. Maka kita tidak perlu takut untuk menerima sakramen rekonsiliasi seperti yang kita imani secara khusus pada masa Prapaskah ini. Karena kebenaran Allah, kelembutan Allah tidak pernah menghukum manusia, melainkan menyambut kita, merangkul kita, menopang kita, dan mengampuni kita. Santo Yosef dalam hidup Yesus telah menunjukkan kelembutan Allah kepada Yesus. Dalam diamnya, Santo Yosef menunjukkan kesetiaannya mengasuh Yesus yang adalah pencipta alam semesta. Saudara-saudariku yang terkasih, tetapi mari kita lihat pribadi Santo Yosef ini dan kita renungkan kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan Yesus. Tanpa Yesus, tanpa Allah, Santo Yosef hanyalah seorang tukang kayu biasa. Dia adalah seorang laki-laki biasa. Tanpa Yesus, tanpa Allah, tanpa pilihan dari Allah sendiri, Yosef adalah pribadi yang biasa-biasa saja. Tetapi karena Allah, karena Yesus, karena Allah memilih Santo Yosef menjadi ayah asuh dari Yesus, maka pribadi Santo Yosef menjadi mulia, menjadi berharga, menjadi indah, menjadi perlindungan bagi semua orang, dan menjadi pelindung gereja universal yang diangkat oleh Beato Paus Pius. Saudara-saudariku yang terkasih, tanpa Allah, tanpa Yesus, Yosef bukanlah siapa-siapa. Maka kita juga merenungkan hidup kita. Tanpa Allah, tanpa Yesus, hidup kita juga tidak berarti apa-apa. Hanya karena Allah, hanya karena Yesus mencintai kita, maka hidup kita berarti. Maka mari kita mohonkan kepada Santo Yosef. Yosef, dalam pelukanmu engkau memeluk bayi Yesus, bayi kanak-kanak itu.
Maka sampaikanlah juga kecupanku kepada Yesus, agar hidupku berarti seperti Engkau berarti ya Bapak Yosef. Engkau mulia, aku ingin juga mencapai seperti Engkau, mengalami kedekatan dengan Yesus, dengan Allah. Karena tanpa Allah, tanpa Yesus putramu ya Bapak Yosef, aku tidak berarti apa-apa. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang mari kita sejenak merenungkan, masuk ke dalam tema ini. Dikatakan bahwa Santo Yusuf bapak asuh Yesus. Para kaum ibu yang ada hadir sekarang dalam Zoom ini, para ayah yang mengalami bagaimana mendidik, mengasuh seorang anak mulai dari dia dilahirkan, dari kecil, dari bayi, bagaimana rasanya mengasuh seorang bayi. Dan itu dialami oleh Yosef sendiri. Yosef mengasuh Yesus yang adalah pencipta alam semesta, yang adalah penebus. Betapa bahagianya Yosef. Betapa indahnya hidup Yosef. Dia adalah seorang tukang kayu. Dipercayakan oleh Allah mengasuh putranya sendiri, pemilik langit dan bumi, penebus manusia, sumber kekayaan dan rahmat yang melimpah-limpah. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang kita butuhkan dari Yosef. Yosef melayani Yesus, mengasuh Yesus pada masa bayi, pada masa kecilnya, membawa Yesus mengungsi ke Mesir, menyelamatkan dari serangan Herodes. Betapa bahagianya Yosef, karena dia memeluk, mencium Allah sendiri. Hidup Yosef menjadi mulia, menjadi berarti, menjadi indah, karena Yesus ada dalam pelukan Yosef. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah hati seorang bapa, hati yang ingin kita miliki, agar kita juga bisa memeluk Yesus dalam hidup kita. Agar Yesus sumber segala rahmat itu, juga kita terima rahmat dari Yesus itu dalam hidup kita melalui pengantaraan Santo Yosef. Mintakanlah rahmat itu kepada Santo Yosef. Yosef, kalau engkau berbicara, membisikkan sesuatu kepada bayi Yesus yang mungil itu, yang polos itu, yang mendengarkan engkau sebagai bapaknya, pastilah segala kurnia dan rahmat juga kuterima dalam hidupku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita banyak mengalami pergumulan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kesunyian seperti Santo Yosef. Yosef juga sering ragu, bagaimana mungkin saya akan mengambil Maria sebagai istriku, sementara dia sudah mengandung. Dia mempertimbangkan segala sesuatu, merenungkan segala sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap mengikuti kehendak Tuhan. Dan Yosef akhirnya menerima itu sebagai tugas. Mengasuh Yesus, memeluk Sang Halik itu, menebus penebus manusia. Maka novena Santo Yosef ini mau mengajak kita untuk semakin dekat kepada pribadi Yesus, agar kita semakin dekat kepada Kristus. Bukan semata-mata kepada pribadi Yosef saja, tetapi supaya kita semakin dekat kepada Kristus. Karena Kristuslah sumber segala rahmat. Dan tanpa Kristus, Yosef adalah seorang tukang kayu biasa. Tapi karena Kristus yang diasuhnya, yang dipeluknya, Yosef menjadi mulia. Maka bila kita dekat kepada Kristus dan kita mohonkan rahmat itu melalui Santo Yosef, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sangat yakin Tuhan memberikan karunia-karunia yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menceritakan suatu pengalaman iman yang sungguh-sungguh konkret saya alami dalam bernovena kepada Santo Yosef. Waktu itu saya masih novis. Novis artinya masih frater yang baru memulai hidup membiara. Dan itu di tahun 2000,
di novisiat Parapat di dekat Danau Toba. Waktu itu saya mengalami sakit. Saya dibawa ke rumah sakit. Tetapi dalam benak saya harus bernovena kepada Santo Yosef. Dan setiap jam 4 sore, saya selalu berlutut di depan patung Santo Yosef selama 9 hari berturut-turut. Mendoakan wujud yang sama. Dengan setia saya ikuti itu dengan hati yang terbuka sepenuh-penuhnya kepada Santo Yosef. Agar dia memberikan rahmat itu kepada saya dari Yesus. Puji Tuhan, saya sembuh. Dan sampai sekarang penyakit itu tidak pernah saya alami lagi. Tuhan telah menyembuhkan saya melalui Santo Yosef. Saya sangat percaya dan hati saya bergetar bila berbicara dan berdoa tentang Santo Yosef. Karena saya mengalami sungguh-sungguh betapa cintanya Santo Yosef kepada kita. Meskipun dalam keheningannya, dia sangat mencintai kita. Dia memeluk Yesus untuk kita. Bila kita meminta sesuatu kepada Santo Yosef, kepada Yesus melalui Santo Yosef, saya yakin Yesus tidak akan pernah menolak apapun yang diminta oleh Santo Yosef untuk kita. Tapi yang penting, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita juga ikut mengasuh Yesus dalam diri kita. Memeluk Yesus dalam hati kita. Memeluk Yesus dalam sikap kita. Memeluk Yesus dalam perkataan-perkataan kita. Di situ kita ikut mengasuh Yesus. Yesus ada bersama kita. Setiap waktu, Yesus ada bersama kita. Mari kita mohon rahmat ini kepada Santo Yusuf, agar kita beriman seperti dia, dan mengalirkan dan memberikan rahmat-rahmat itu kepada kita. Patris corde, dengan hati seorang bapa. Tidak mungkin hati seorang bapa tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Itu juga dikatakan oleh Yesus kepada kita. Sedangkan kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Bila seorang anak meminta ikan kepada anaknya, kepada ayahnya, tidak mungkin ayahnya memberikan ular. Atau telur diberikan kalajengking. Yesus katakan, sedangkan engkau yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bulatkan hati kita. Dalam novena Santo Yosef ini, kita peluk Yesus dalam hati kita dekatkan dia dalam hidup kita, dan kita mohonkan rahmat itu melalui Santo Yosef untuk senantiasa mendoakan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, apapun pergumulanmu sekarang dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup bertetangga, dalam pekerjaan, mari meniru Santo Yosef. Memeluk Yesus, membisikkan sesuatu ke telinga Yesus, dan belajar seperti Santo Yosef, merenungkan, memikirkan, tidak senantiasa berdebat kepada Allah. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Tidak. Tetapi Yosef menerima itu dengan hati yang terbuka, taat kepada Allah. Dan ternyata yang dipeluknya itu adalah penyelamat umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat hidup kita. Mari kita tersenyum kepada Santo Yosef. Percaya. Kita percayakan hidup kita. Jangan kita terkekang dengan kesendirian kita. Dengan derita kita sendiri. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya kepada Santo Yosef. Yosef mengerti pergumulan pergumulan keluarga. Karena dia sendiri mengalami bagaimana bekerja menghidupi anak-anaknya Yesus dan Maria. Bagaimana berjuang bergumul melawan Raja Herodes harus mengungsi ke Mesir. Bagaimana dia menghadapi Yesus dalam hidupnya. Semua pengalaman hidup konkret keluarga dialami oleh Santo Yosef. Maka jangan ragu mempercayakan hidup kita kepada Santo Yosef. Yosef melindungi keluarga-keluarga kita. Penutup renungan ini saya akan bernyanyi. Santo Yosef yang menjaga
Keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pastor Niko, Terima atas kasih. renungannya yang begitu baik, yang begitu mengajak kita untuk pribadi kita untuk menjadi patris corde. Malam ini kita ambil kata ini, patris corde, dengan hati seorang bapa. Semoga kita semua anggota Love Praying Family menerapkan kata patris corde di dalam diri kita. Dengan hati seorang bapa, kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang bijaksana, yang peduli, dan terlebih berserah kepada Allah akan segala rancangannya yang kita alami di dalam hidup kita. Jika kita berserah, Tuhan akan menuntun kita dan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Patris corde harus kita garis bawahi di dalam hati kita, anggota Love Praying Family. Kepada para Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, yang ingin lebih detail lagi tentang Bapak Santo Yosef sebagai ayah, sebagai Bapa dari Yesus. Mari, silakan kita bertanya. Pastor Niko akan membantu untuk menguatkan kita. Selamat Ya, malam, Ibu Florentina, silakan. Pastor Niko. Selamat malam, Ibu Floren. Kok makin Saya cantik mau- malam ini, cerah wajahnya. Iya. Saya kurang lengkap lagunya, Pastor. Tadi saya memang mau suruh Pastor nyanyi Santo Yosef, tapi kurang lengkap. Ada tambahan untuk di tengah mara bahaya, suruh Pastor nyanyikan lagi. Oh, di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Tadi Itu lagunya. terima kasih, terima kasih, Pastor. Tapi Terima kasih, Ibu. kalau Pastor nggak nyanyikan, tadi saya minta juga. Jadi kayak ada kontak batin sama Pastor dinyanyikan. Iya.
Oh, makanya Ibu Floren wajahnya cerah sekali sekarang. Sama pastor. Iya. Seperti Floren. pastor gitu cerah. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Pak Niko. Terima Karena kasih, Pak karena Robert. karena Ibu Meta hadir, biar saya nyanyikan sekali lagi lengkap ya. Aduh, Oh iya, bener Mari, tuh, Ibu Pastor. Meta. Aduh, sawer-sawer tuh ya pastor ya. Betul Iya. itu pastor, betul itu pastor. Saya nyanyikan ya. Iya, mantap. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus putramu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. terima kasih, Pastor. Terima kasih Ibu Meta. Terima kasih semua tepuk tangannya. Ya, Pastor. Suaranya bagus ya. Suaranya Ibu- bagus. Ya. Ibu Terima kasih, Florentina, Ya, Nanti kita Ya, ke Pak Mela Robert. ya, Floren. Sawer-sawer pastor kita ke Mela. Iya, nanti oke, Bu Meta. habis pandemi kalian ke Mela ya. Tawernya Kita ke transfer Mela. aja. Tawernya transfer aja. Iya, transfernya di Iya, transfer aja ya kan pastor. iya. Ke Mela lama lagi nanti. Entah kapan bisa ke Mela lagi. Iya. Ibu Florentina, iya, Pak Robert, selamat malam. saya menangkap sinyal Ibu bilang tadi mau minta pastor ini menyanyikan lagu. Sepertinya ada hal yang menarik dan berkesan atas lagu itu di dalam kehidupan Ibu Florentina. Bisa sharing-sharing, Ibu? Kemarin waktu pertama sekali kita kena virus COVID Corona yang di tahun lalu, tahun 2020, setiap Ibu. malam saya ada doa rosario. Di situ saya ada sebutkan Santo Yosef gitu. Ya. Jadi tiap malam ada doakan, dan saya pernah nyanyikan untuk Ibu Meta juga. Saya suka lagu ini supaya menjaga keluarga kita. Saya ada telepon sama Ibu Meta, saya bilang, Mami Meta, ini lagunya bagus. Dia melindungi keluarga kita supaya dijauhi dari COVID gitu. Jadi pas Pastor Niko tadi menyanyikan, sebelum diakhiri, kalau tidak dinyanyikan, saya mau minta dinyanyikan gitu. Jadi Iya. ada kontak batin sama Pastor Niko. Iya, jadi terima kasih Pak Robert, terima kasih Pastor Niko Terima sudah kasih, Bu. kesampaian Iya. lagunya. Iya. Terima Iya. kasih. Berarti lagu ini sangat menguatkan Ibu ya? Iya, Pak Robert. Ibu Meta bagaimana? Saya cuman iseng aja tadi Pak Robert gangguin si Floren. Iya, Mau ngajak dia ke Mela, Pak Robert. Oh, Selamat datang. sudah rindu ya Ibu? Karena Floren kan belum pernah ke Mela, jadi harus pergi. Oh begitu.
Iya, benar. Masih COVID, Bu Meta. Oh ya, benar ya. Iya, nggak boleh ke sana. Enggak lah, pakai Ya. masker loh. Boleh kan Nanti Pastor? kita Pakai masker 2 lapis ya, Pastor. Iya, pakai masker. Kita kan udah dapat vaksin juga toh. nanti Iya. kita atur waktu ya Ibu. Oke, kita tunggu ya Pak Robert. Iya Ibu, ya. Makasih, Atau Pak Ibu, Robert. Papa. Makasih, Pastor. Makasih Ibu. Ya Ibu Meta. Ada lagi Ibu Bapak, saudara sekalian yang punya pengalaman menarik dengan renungan yang dibawa Pastor Niko malam ini? Malam tulang. Ya, Malam Pastor. Ibu. Ini nama saya Katolik saya Elizabeth Lee. Selamat Oke. malam Ibu Eli. Bisa saya tambahkan sedikit Ibu Floren. Ya. Lagu Santo Yosef itu ada tercantum dalam puji syukur nomor 644. Ya. Dan yang saya mau tanyakan sama Pastor, begitu Ya, Ibu. penting peranan Bapak kita Santo Yosef menurut renungan Pastor tadi, mengapa mengenai Santo Yosef ini jarang sekali dibicarakan di dalam liturgi atau di dalam kitab suci, Pastor? Pertanyaan yang sangat bagus. Terdengar suara saya? Terdengar, Pastor. Ya. Paus Pius ke-11 pada tahun 150 tahun yang lalu menjadikan Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta, pelindung gereja universal. Jadi kalau ditanya, siapakah pelindung gereja universal? Santo Yosef. Yang dipercaya, yang dimaklumatkan oleh Paus Pius ke-11. Maka dalam memperingati 150 tahun itu, 8 Desember 1870, saya juga belum lahir pada waktu itu, Paus Fransiskus sekarang mencanangkan tahun Santo Yosef untuk memperingati 150 tahun itu. Kebetulan dan ketepatan itu diangkat karena sekarang sedang pandemi virus corona. Paus Fransiskus ingin kembali melihat begitu banyak orang yang bekerja di balik layar yang tidak diketahui orang, selalu berbuat baik kepada banyak orang. Diam-diam selalu berbuat baik. Dan kebanyakan orang Katolik, banyak sekali orang Katolik, termasuk dalam kelompok Love Praying Family ini, pasti berbuat begitu banyak kebaikan yang tidak selalu diketahui oleh orang lain. Yang tidak selalu dicanangkan, yang tidak selalu diungkapkan, tapi diam-diam selalu berbuat yang baik kepada sesamanya. Maka dalam menghadapi virus corona ini juga, begitu banyak para dokter, perawat yang bekerja di balik layar untuk menyelamatkan sesamanya. Maka Santo Yosef ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Bekerja dalam keheningan, membuat sesuatu penuh cinta, taat kepada Allah. Dan juga kita diajak dalam dokumen Patris Corde mendoakan orang-orang yang bekerja secara diam-diam demi kesejahteraan sesamanya, termasuk para dokter, para perawat, tenaga medis, keluarga yang melindungi saudara-saudaranya yang sakit corona dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, banyak orang seperti saya katakan tadi yang berbuat kebaikan tidak selalu diketahui oleh orang lain. Banyak pengurus gereja kita, pengurus lingkungan, DPPI, pastor-pastor yang bekerja di balik layar, tetapi efeknya, manfaatnya dirasakan oleh begitu banyak komunitas, begitu banyak orang. Setelah Paus Benediktus ke-16 sebagai paus, karena memang nama kecilnya juga adalah Joseph Ratzinger, bukan karena itu semata-mata karena namanya itu, tapi karena memang Yosef sudah diangkat menjadi pelindung gereja universal. Maka dalam doa syukur agung,
Paus Benediktus ke-16 menambahkan dalam doa syukur agung berbunyi demikian. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya yang kudus. Atau juga menambahkan dan Santo Yosef mempelainya yang kudus. Jadi sekarang dalam setiap doa syukur agung kalau kita merayakan misa, pasti pastor yang memimpin misa atau uskup yang memimpin misa itu telah menyebutkan nama Santo Yosef dalam setiap doa syukur agung. Nah, selama ini mengapa sering seolah-olah dilupakan? Ya karena memang peranan Bunda Maria itu begitu menonjol. Peranan Bunda Maria sebagai Bunda Allah menjadi sangat menonjol. Dan Santo Yosef dalam keheningannya, tanpa satu kata pun dalam kitab suci keluar dari mulutnya. Bunda Maria masih ada kata-kata keluar dari mulutnya, berdialog dengan malaikat Gabriel. Tetapi Santo Yosef kita lihat tak ada satu kata pun. Dia hanya diam, setia, dan melakukan kehendak Allah. Maka mulai dari saat ini mari kita senantiasa ingat betapa peranan Santo Yosef itu begitu mendalam dalam sejarah keselamatan kita. Dan lagu tadi juga menggambarkan itu. Lindungilah kami senantiasa, kami semua keluarga. Karena Yosef telah mengalami bagaimana hidup berkeluarga itu, bahkan penderitaan hidup berkeluarga juga telah dialami oleh Santo Yosef. Maka Ibu Eli tetap semangat, mohon kekuatan dari Santo Yosef. Santo Yosef pasti mendoakan Ibu, memberkati Ibu, dan menyampaikan doa-doa kepada Yesus putranya untuk Ibu Eli. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pastor atas Terima penjelasannya yang begitu jelas bagi saya. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu. Tadi ada saya dengar anak kami Ray Turnip, silakan Ray. Ya, selamat malam Pastor Niko, selamat malam Tulang. Selamat malam. Saya cuma mau sharing sedikit Pastor. Pengalaman saya sama dengan Pastor, tapi terjadi bulan Januari kemarin Pastor, di mana saya sedang mengerjakan tesis saya untuk S2 saya Pastor. Januari kemarin itu saya deadline pengumpulan itu tanggal 12. Nah, sampai tanggal 1 Januari itu saya masih jauh lah, masih di bab 2, sementara saya ada 5 bab yang harus saya selesaikan. Nah, di situ saya melakukan novena bersama istri, novena Santo Yosef. Setiap malam kami berdoa supaya jangan sampai saya gagal, karena kalau saya gagal hancurlah semuanya perjuangan kami selama ini. Dan puji Tuhan, ternyata doa kami dikabulkan. Tepat pada tanggal 12, saya bisa mengirimkan tesis saya dan saya dinyatakan lulus. Jadi saya ikut setuju dengan Pastor bahwa kita harus percaya dengan perantaraan Santo Yosef, doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan kita. Itu saja Pastor dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa, luar biasa. Selamat ya atas selesainya tesisnya. Pasti peranan Santo Yosef begitu besar untuk Bapak Ray ya. Iya, Pastor. Iya, pasti. Dan jadilah teladan juga seperti Yosef dalam keluarga, karena Yosef sudah memberikan jalan yang terbaik kepada Bapak sekeluarga. Tuhan memberkati. Bagus sekali pengalamannya dan akan memperkaya kelompok doa ini. Luar biasa. Selamat sekali lagi atas tesisnya ya. Ya, Pastor. Selamat. Permintaan saya satu lagi, Pastor, kalau bisa dinyanyikan lagi Santo Yosef tadi, Pastor. Terima kasih. Iya. Nanti. Waduh. Jadi ketagihan ya. Nanti saya nyanyikan. Yosef yang menjaga. Iya. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Nanti saya nyanyikan juga pada saat doa penutup sebelum berkat, nanti saya nyanyikan ya. Ya, Pastor. Iya, setuju. Ya. Selamat malam Pastor, selamat malam Pak Robert. Selamat Ya, malam, Ibu Elis. Boleh saya bertanya Pastor? Saya tertarik dengan gambar di slide tadi, gambar keluarga kudus Nazaret, di mana Santo Yosef memegang setangkai bunga. Apakah ada arti dari itu, Pastor? Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih, Bu Elis.
Orang-orang kudus itu banyak sekali juga disertai oleh lambang-lambang. Misalnya Santa Lucia dengan daun palem. Yang memegang daun palem itu artinya dia seorang martir. Dia seorang martir. Artinya karena dalam kitab Wahyu dilukiskan, orang-orang itu telah disucikan dengan darah anak domba. Mereka melambaikan daun-daun palem untuk merayakan kemenangan karena berkat imannya kepada Kristus. Mereka menumpahkan darah, mereka mengalami kemuliaan bersama dengan Kristus. Lalu, mengapa Santo Yosef ada bunga lili atau bunga apa tadi itu, Bu? Tapi itu artinya adalah simbol kemurnian. Itu bunga bakung apa bunga lili, Pastor? Coba tunjukkan lagi gambar. Tapi Santo Yosef itu memegang bunga lili atau bunga bakung sebagai simbol kemurnian. Artinya Santo Yosef digambarkan seorang pribadi yang murni, yang walaupun hidup bersama Bunda Maria, tetapi mereka tidak hidup seperti suami istri pada umumnya. Mereka tidak mengadakan hubungan suami istri, hubungan biologis. Artinya Santo Yosef menghargai kemurnian Bunda Maria sampai akhir hayatnya. Jadi meskipun mereka hidup bersama sebagai suami istri, tetapi mereka tidak menjalani hubungan yang seperti suami istri pada umumnya. Bunda Maria sangat dihormati oleh Santo Yosef. Jadi itu melambangkan kemurnian, ya, melambangkan kemurnian. Ya, bunga ini melambangkan kemurnian. Pastor, terima kasih Pastor. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat malam Pastor Niko. Selamat malam Ibu Margareta ya. Iya, Pastor. Ya. Saya mau tanya ya. Kan kita ada Angelus untuk Bunda Maria jam 6, jam 12 sama jam 6 sore. Ya. Nah, saya juga ada doa Angelus Santo Yosef. Itu apa ada jamnya juga ya, Romo? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Angelus Santo Yosef kan ada ya, Romo ya? Pastor ya. Jadi mengapa kita berdoa Angelus? Itu sebenarnya kita mau diingatkan akan misteri penjelmaan Kristus. Jadi pertama-tama yang kita ingat, walaupun kita berdoa Salam Maria, tapi sebenarnya yang kita mau renungkan secara khusus bukan hanya Bunda Maria, tetapi Kristus yang menjelma menjadi manusia. Karena Allah mau menjadi manusia menyelamatkan kita, maka kita diingatkan terus-menerus. Bukan hanya penjelmaannya, kelahirannya sebagai putra, sebagai manusia, tapi dalam doa Angelus itu juga dikatakan, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia demi Kristus Tuhan kami. Artinya, dalam doa Angelus itu ditunjukkan bagaimana Allah menjadi manusia, tinggal di antara manusia, kemudian hidup, menderita, wafat, dan kemudian dibangkitkan kembali. Dan supaya kita juga sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, supaya mengalami kehidupan Kristus, mengalami penderitaan Kristus dalam hidup kita sehari-hari lewat salib-salib hidup kita, dan juga tidak tinggal pada salib hidup setiap hari, tapi kita juga ikut bangkit mulia seperti Kristus. Nah, jadi kalau kita juga berdoa, misalnya dengan Santo Yosef, bersama Santo Yosef, itu tidak menjadi kewajiban untuk mendoakan itu, tapi bila ada devosi pribadi yang sangat menarik hati kita untuk mendoakannya, mari kita ingat, yang pertama seperti saya renungkan tadi, Santo Yosef bukanlah siapa-siapa tanpa Kristus. Hanya karena Kristus, Santo Yosef menjadi mulia, menjadi indah, menjadi berharga. Hidup kita juga hanya dengan Kristus, bersama Kristus, kita mengalami kebahagiaan dan mengalami kemuliaan. Jadi setiap kali kita mendoakan Angelus Santo Yosef, mendoakan doa Santo Yosef, mari kita ingat dengan Kristus, bersama Kristus, dan dalam Kristuslah doa-doa kita dikabulkan. Jadi Santo Yosef hanya membawa doa-doa kita kepada Yesus. Kita yakin Yesus tidak pernah menolak doa Santo Yosef, dan kita akan diberi rahmat untuk menerimanya. Begitu Ibu Margareta ya, jawaban saya. Baik, Pastor, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, Pastor Niko. Selamat malam, Pak Robert. Ya, silakan Paula.
Mungkin saya ada sedikit sharing tambahan penjelasan tadi pertanyaan Bu Elis ya, yang mengenai bunga yang dipegang oleh Santo Yosef. Itu saya dapat dari artikel itu disebutkan bahwa dari tradisi yang diceritakan oleh Beata Suster Emma, bukunya itu disebutkan pada waktu Santa Maria dipertunangkan dengan beberapa lelaki, para lelaki memegang tongkat itu untuk diserahkan kepada imam yang akan dipilih oleh Tuhan. Nah, pada saat Santo Yosef membawa tongkatnya pada imam, tongkatnya segera mengeluarkan 3 bunga bakung putih yang menggambarkan kesucian dan keperawanannya. Mungkin itu sedikit histori ya, sedikit sejarah kenapa dalam gambar Santo Yosef itu selalu memegang tongkat dan 3 bunga bakung putih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pauline. Terima kasih Bu, penjelasannya tambahan. Masih ada yang lain? Oke, Pastor. Malam hari ini kita padakan sampai di sini dulu ya, Pastor. Ya, Bapak Robert. Nanti kita lanjut lagi di sesi hari-hari berikutnya. Amin. Hari kelima kita bertemu kembali. Oke. Kami mintakan Pastor membawa 2 penutup, 2 malam, sekalian berkat. Tadi ada janji Pastor mau nyanyi kita ya. Iya, nanti sebelum berkat saya nyanyi untuk kita ya. Iya. Oke, silakanlah Pastor. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas Putramu Yesus Kristus yang menjadi manusia menyelamatkan kami lewat rahim Santa Perawan Maria, Bunda yang tercinta. Tuhan, pada malam hari ini kami merenungkan Santo Yosef yang adalah pendamping Bunda Maria yang mengasuh Yesus Putramu. Kami yakin berkat doa-doa Santo Yosef, Engkau mengabulkannya bagi kami. Pandanglah ya Tuhan para pendoa ini dari Sabang sampai Merauke, di seluruh Indonesia, dan dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Semoga cahaya teladan Santo Yosef, kemurnian dan kesucian hidupnya, menaungi setiap keluarga-keluarga yang berdoa malam ini. Tinggallah ya Tuhan di rumah kami, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Santo Yosef, doakanlah kami senantiasa. Sampaikan doa-doa kami kepada Yesus Putramu yang tidur di pangkuanmu, yang merasakan dekapan cinta kasih-Mu. Berikanlah ya Santo Yosef, bawa orang-orang sakit kepada Yesus Putramu. Bawa mereka yang kurang berpengharapan kepada Putramu. Bawa mereka yang menderita kepada Putramu. Lindungi keluarga-keluarga ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami
pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Semoga Tuhan memberkati engkau, mengarahkan pandangannya kepadamu, menunjukkan cahaya wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati engkau malam ini, dimanapun engkau berada. Rahmat Tuhan kita senantiasa memberkatimu sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Niko. Pastor, Terima nyanyinya kasih. Terima kasih Pastor. Tuhan Terima berkati. kasih Terima kasih Pastor semuanya. Niko. Terima Terima kasih kasih. Pak Robert. Selamat.